A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Saya mau tanya sebelumnya sama semua jamaah. Pernah gak anak-anaknya protes sama ibu sama bapak? Pernah bu? Pernah ya bu ya? Apalagi protes kalau ngelihat ibunya terlalu sibuk, bapaknya terlalu sibuk. Protes pastinya. Kok sibuk banget sih sama papanya? Kemana aja sih? Waktu buat kita kapan? Ini Masya Allah luar biasa nih. Kadang-kadang anak-anak suka protes sama orang tuanya yang sibuk banget, terutama papanya nih. Sibuk banget di luar nyari rezeki, tapi lupa buat anak keluarganya. Waduh Masya Allah luar biasa. Kalau bisa sesibuk-sibuknya kita jangan sampai waktu yang kita kasih kepada anak-anak kita ini adalah waktu-waktu sisa. Waktu-waktu kita sisa doang udah capek ketemu anak malah ngomel. Nauzubillah summa nauzubillah. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang bagus banget buat sama-sama kita pelajari, terutama saya pribadi. Temanya adalah orang tua separuh waktu. Apa bu? Orang tua separuh waktu. Mungkin kita ingatkan juga buat jamaah di rumah yang ingin curhat boleh. Yang punya permasalahan langsung aja kirimkan permasalahannya ke email kita. Di islamituindah@transtv.co.id. Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon yang bisa kami hubungi. Insya Allah nanti di segmen 3 kita akan menghubungi Anda. Nah tapi sebelumnya sama-sama nih ya. Kita coba bahas dulu permasalahan satu persatu. Kita masuk ke tema hari ini. Berbicara tentang anak. Kenapa sih Allah itu begitu mencintai orang-orang yang sibuk. Tapi lebih suka lagi kalau orang-orang itu yang sibuknya untuk keluarga. Bukan urusan yang untuk duniawi yang lainnya. Kenapa seperti itu? Yuk kita minta penjelasannya kepada guru kita, Ustazah Lulu Susanti. Mohon izin waktunya Ustazah Lulu. Iya, terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Masya Allah, tentunya kita pengen cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau kita cinta kepada Allah, Masya Allah nikmat sekali. Tapi terlebih-lebih nikmat ketika Allah pun membalas cinta kita. Karena kenapa? Banyak sekali dalam Al-Quran bercerita tentang Masya Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertaubat kemudian mensucikan diri. Innallahal jamil yuhibbul jamal, dalam hadis Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kemudian Allah juga ternyata cinta kepada orang yang sibuk dengan keluarga. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul abda taqiyah, ghaniyah, khafiyah." Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, kemudian yang kaya dan juga yang senantiasa samar atau tersembunyi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya apa? Nah kita tahu bunda, ketika kita senantiasa menjaga ya amanah dari Allah, umur kita jaga untuk melakukan perbuatan yang baik, menjauhkan dari yang haram, maka kita bertakwa kepada Allah. Kemudian ghani di sini bukan berarti orang yang kaya dalam hal harta, tapi merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Qanaah ya. Kemudian yang dimaksud dengan khofiyah. Khofiyah ini bi'kha dengan kho. Artinya samar atau tersembunyi. Ini orang gak pengen yang namanya ada ria, ada sum'ah ya. Alhamdulillah ibu ada yang menyumbang untuk masjid kita. Ini jumlahnya 500 juta. Ibu yang pakai lipstiknya paling merah banget yang ngomong, itu 500 juta saya yang nyumbang. Waduh, pengen didengar ya. Ada juga yang pengen dilihat ini gelang dari sini sampai sini. Gini ada yang nanya, Bu yang kondangan, saya pengen kondangan Bu. Yang hajatan di mana ya? Di sono. Lah arahnya ke sana dia kemana-mana. Artinya apa? Pengen dilihat, tapi orang yang khafiyah tersembunyi. Dia samar-samar gak pengen ibadahnya diketahui oleh orang lain. Tidak pengen nampak dalam hal kebaikannya, cukup dia dan Allah yang tahu. Kemudian para alim ulama mengatakan ternyata tidak hanya dari kho yang bagus, tapi ketika hafiyah.
Ya, hafiyah ini dikatakan bahwa artinya bagus. Para ulama mengatakan ini hafiyah artinya adalah sibuk dengan keluarganya. Bu, kenapa? Pertama, keluarga adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari nanti. Hari kiamat ya Bu ya. Jadi siap ibu memimpin atas anak-anak ibu, memimpin atas keluarga. Yang kedua, keluarga ini Masya Allah harus dipentingkan. Kenapa? Dapat pahala primer. Rasulullah ya mendengarkan Sayyidatina Aisyah ya, ini hadis panjang sekali kisahnya Nabi dengarkan. Artinya apa? Yuk sama-sama kita sibuk, ada pahala primer di sana, di mana maaf sekali kadang perhatian kita yang utama primernya lebih kepada hobi, lebih kepada bisnis bukan keluarga. Karena nantinya kita sama-sama menuju surganya Allah. Amin. Dan insya Allah mempersiapkan anak Amin. menjadi pemimpin. Masya Insya Allah, amin. Allah. Buah naga dibelah 4, semoga bermanfaat. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Tuh ya kita sebagai orang tua kadang-kadang suka lupa ya Bu ya Pak ya. Ini Masya Allah giliran udah sibuk di kantor seharian, kadang sampai lembur. Giliran ada waktu libur, yang lakuin apa yang dilakuin? Pergi sama temen-temennya. Iya bener ya Bu ya? Ada acara mancing lah. Apalah ya Bu ya, yang naik motor lah, yang itulah, yang inilah, macam-macam Masya Allah luar biasa. Akhirnya anak istri di rumah dicuekin. Anaknya pengen cerita macam-macam gak ada orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semuanya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kalau tadi sudah dijelaskan berbicara masalah tentang keluarga, kalau bisa menjadi prioritas yang utama untuk kita sebagai orang tua, untuk bisa kita lebih perhatikan. Nah tapi ada nih, kenapa banyak orang tua yang rela mengorbankan waktu bersamanya dengan anaknya demi mencari nafkah atau materi ataupun kesenangan yang lainnya. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Faris, mohon izin waktunya Ustadz Faris. Saya panggil Ustadz atau Pak dosen nih? Terima Ustadz kasih. Faris saja, silakan Ustadz Faris, mohon izin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia. Hari ini kita berbicara tentang hal yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu anak. Kata kunci dalam keluarga itu adalah cinta. Dan cinta itu butuh prioritas. Cinta itu selalu menuntut ranking. Kalau kita punya 3 baju, pasti ada 1 yang paling kita suka. Kalau kita punya 2 orang anak, pasti ada 1 yang paling cinta. Itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah kita berbuat zalim atau memperlakukan anak kita secara tidak adil. Tetapi kalau kecondongan hati selalu ada peringkat. Begitu juga dalam kehidupan. Kita boleh bekerja, kita boleh punya bisnis, kita boleh rekreasi, kita boleh dan kita harus beribadah. Juga waktu untuk keluarga. Tetapi prioritas dalam kehidupan itu kemana? Ini yang paling penting. Seorang ayah misalnya, ini membangun kedekatan dengan anak ini sangat penting. Jika selama ini kita berpikir mungkin yang paling penting anak dekat dengan ibunya, tidak. Al-Quran merekam 17 dialog antara orang tua dan anak. Dari 17 itu cuma 2 dialog antara ibu dan anak. 1 tidak dijelaskan, 14-nya adalah dialog antara ayah dan anak. Luqman dan anaknya, Nabi Nuh dan anaknya. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, Ibrahim dan Ismail, Ibrahim dan Ishak. Semua rata-ratanya adalah dialog antara orang tua. Kenapa? Karena karakter, nilai-nilai lebih dapat ditekankan oleh seorang ayah kepada anak. Jadi makna-makna tentang pengorbanan, ketulusan, perjuangan itu seorang anak dapatkan dari ayahnya. Walaupun cinta seorang ibu memang tidak bisa dibandingkan. Ayah ada nggak yang iri kalau anak perempuannya punya suami lebih ganteng dari dia? Gak ada. Makna-makna tentang perjuangan itu bisa ditanamkan oleh ayah bukan oleh ibu. Nah, lalu bagaimana kita lebih memprioritaskan keluarga? Dalam hidup ini Bu, ada yang disebut nilai, ada yang disebut angka. Apa itu angka dan apa itu nilai? Angka adalah sesuatu yang bisa dirupiahkan. Kalau nilai sesuatu yang tidak bisa dibeli. Berapapun harga satu barang, kalau dia bisa dirupiahkan, dia murah. Karena mungkin dengan penghasilan kita sekarang kita bilang mahal, ketika penghasilan kita meningkat kita bilang murah.
rumah ada angkanya, ada nilainya. Jenis marmernya, catnya, atapnya adalah angka. Luasnya, harga tanahnya adalah angka. Tetapi sakinah, mawadah dan rahmah adalah nilai. Kita bahkan keliru dari sejak hari pertama membangun keluarga. Kenapa? Kita membangun hari pertama, yang kita pentingkan dalam resepsi pernikahan adalah angka-angka. Jenis undangannya seperti apa, ya, souvenirnya seperti betul. apa. Tapi tidak berpikir misi yang besar untuk membangun keluarga. Ini Masya Allah luar biasa. Ustadz terima kasih banyak nih. Mengajarkan kita banyak tentang hal ini. Jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Alhamdulillah juga hari ini kita kedatangan bintang tamu. Di sebelah kiri saya ada Soraya Larasati. Assalamualaikum Soraya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam bapak-bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Anak yang paling besar umur berapa sekarang? Sekarang yang paling besar 5 tahun. 5 tahun. Udah bisa protes belum? Wah, dia protesnya bisa lewat verbal sama lewat tingkah laku. Terus biasanya apa yang dilakuin bundanya atau mungkin ayahnya juga nih? Karena kan ayahnya kan pasti lebih sibuk daripada bundanya gitu ya kan? Iya. Apa yang diprotesin atau apa yang dilakukan ayah-ayah dan bundanya ini untuk mengganti waktu-waktu yang hilang nih? Waktu-waktu yang hilang memang biasanya susah ya digantikan, tapi begitu ada waktu langsung quality time. Ya misalkan kita tahu dia sukanya apa, jadi kita temenin. Misalkan dia suka emang ngerakit sesuatu, biarpun udah ngantuk, udah capek, Bener. harus ada momen seperti itu. Jadi dia seneng dia diperhatiin yang dia suka seperti apa. Iya, Atau Masya Allah ya. dengerin dia cerita aja sebenarnya udah quality time banget gitu. Kita tanggepin. Jazakillah khair, makasih banyak nih ya Bos Soraya sudah mampir ke Islam itu Indah. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya sama guru-guru kita tentang seputar tema kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat juga buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang orang tua. Ada orang tua yang lupa dan menganggap dunia sebagai tempat tinggal selamanya. Sehingga harus mencari bekal yang banyak sekali dan agar supaya nggak jadi miskin. Supaya pengennya anak-anak itu jadi anak orang-orang yang kaya juga. Bisa dikasih macam-macam fasilitas. Jadi investasi dunia akhirat. Tapi pertanyaannya, apakah benar orang tua yang lebih mementingkan kesibukan dan tidak memberi waktu untuk anaknya termasuk orang tua yang durhaka? Karena nggak punya waktu. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita, Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang anak-anak. Anak-anak banyak kebutuhan yang dia inginkan. Mau tahu? Kata Ibnul Qayyim rahimakumullah berkata, barang siapa yang tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada anaknya dan membiarkan begitu saja, berarti dia telah mendurhakai anaknya. Tidak ada anak nakal. Tidak ada anak bodoh. Yang ada anak nakal karena kurang perhatian. Anak bodoh karena tidak diberitahu. Jadi anak itu pinter tergantung dari orang tuanya. Anak jadi nakal tergantung dari orang tuanya. Turun. Maka anak itu tidak jadi manjat. Tapi kalau anak kenapa manjat lari-larian? Loncat. Kenapa? Ada waktu saya pernah acara manasik, ya Allah itu anak perempuan lagi. Enggak, tenang. Anaknya produser kita Islam itu Indah. Apa itu nakal? Tidak. Itu mencari perhatian. Namanya juga anak. Yang salah itu kalau bapaknya lari-lari. Betapa banyak anak-anak yang rusak dikarenakan ulah orang tuanya. Kenapa? Gara-gara orang tuanya sendiri.
Ya Allah ya Karim, mohon maaf tanpa menyakiti perasaan siapapun. Anak butuh perhatian, anak butuh kasih sayang. Kalau anak tidak dikasih sayang, maka cari kasih sayang di tempat lain. Dan ingat, tanggung jawab orang tua sangat besar. Karena orang tua harus memberikan aman, apalagi penjagaan keamanan, rasa aman. Kadangkala tanpa terasa, kita kan menjaga memang. Itulah bentuk penjagaan. Mohon maaf, jangan kenapa anakku nakal, kenapa anakku durhaka. Karena kamu yang tidak ada perhatian. Mohon maaf ya Allah ya Karim, masa tidak tahu umurnya anaknya berapa? Ini pembelajaran besar. Pendidikan agama jangan diabaikan. Ingat, kenapa anak bisa nakal? Kenapa anak tidak sholat? Gara-gara orang tuanya tidak mengajarkan sejak dini. Jangan mengajarkan anak ketakutan, takut sama orang tua. Jadi kalau tidak ada orang tuanya, happy. Ih bahaya itu. Because unhappy. Kan gitu juga ya Ustaz ya. Bahagia karena tidak ada Bahagia orang karena ada tuanya. orang tuanya itu bahaya banget itu. Tapi ada orang anak tidak mau jauh dari orang tuanya. Ah. Enak itu. Kenapa? Dia selalu bergantung. Ngerasa Kenapa? aman. Tak merasa aman. Kalau ada bapak datang langsung kabur. Berarti orang tuanya. Nah. Enak itu. Abah. Pulang. Pasti dia panggil. Abah handphonenya mana? Kalau itu yang dimau ya. Ini Masya Allah berarti bicara masalah tentang orang tua yang durhaka. Ini bukan cuma hanya durhaka, tapi zolim terhadap keluarganya. Zolim. Lebih Tidak. tinggi Memang lagi kalau nih. berbicara tidak ada. Sama istri sang suami. Istri itu berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Wow, enak juga dong suaminya. Hanya istri yang berdosa kepada suami. Enak dong berarti. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Yang ada di atasnya dosa. Astagfirullahaladzim. Namanya zolim. Oh. Sama orang tua. Iya. Ustadz makasih banyak Ustadz penjelasannya Masya Allah jazakallah khair. Mudah-mudahan bisa membuka kita mata kita dan bermanfaat juga buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Setelah ini masih kita lanjutkan lagi tentang pembahasan tema kita pagi hari ini. Kita masih akan dengar lanjutan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz tentang apa berikutnya? Insya Allah masih berkaitan bagaimana kita perhatian kita terhadap anak-anak kita. Karena anak-anak itu bagian dari diri kita yang akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Bagaimana kita memperlakukannya tergantung dari atas apa yang kita berikan. Jadi apa yang kau tanam itu yang kau tunai. Masya Allah. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Iya. Iya ini Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah juga yang mau curhat boleh. Ayo jangan lupa kirimkan permasalahannya curhatannya ke email kita. Di islamituindah@transtv.co.id dan jangan lupa disertai nomor telepon yang bisa kami hubungi. Insya Allah nanti di segmen yang ketiga kita akan menghubungi Anda. Nah sekarang waktunya kita menikmati dulu ada penampilan luar biasa dari teman-teman Nash Indonesia. Silakan teman-teman Nash.